Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Pada pertemuan hari ini, Bapak akan membahas dan mempelajari tentang teks eksplanasi. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang teks eksplanasi, pernahkah kalian membaca teks atau berita tentang bencana alam seperti banjir, atau membaca teks kejadian fenomena alam yang lainnya? Ya, teks yang memuat informasi tadi disebut dengan teks eksplanasi. Jadi, apa teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi merupakan teks yang dibuat berdasarkan pengamatan atas suatu kejadian atau fenomena. Pengamatan itu berfokus kepada proses. Untuk itu, perlu diketahui beberapa kriteria yang harus dipenuhi apabila hendak menganalisis informasi teks eksplanasi. Fungsi analisis adalah agar mendapatkan teks eksplanasi yang sederhana, lengkap, dan standar. Kriteria tersebut adalah struktur terdiri dari penjelasan umum, proses, dan penutup. Kemudian memuat informasi berdasarkan fakta. Biasanya memuat informasi keilmiahan, makna mudah dipahami, dan pesan yang disampaikan efektif. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan membacakan contoh teks eksplanasi tentang Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan bangunan sejarah Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur sudah dibangun jauh sebelum Angkor Wat di Kamboja dan Katedral Agung di Arafah. Candi Borobudur berada di Jawa Tengah, di puncak bukit dengan pemandangan di sekitarnya berupa sawah yang subur dan bukit-bukit. Pada tahun 1814, Sir Thomas Stamford Raffles menemukan Candi Borobudur dalam kondisi rusak. Ia mengusulkan agar candi tersebut dibersihkan dan dilakukan pemugaran. Pada tahun 1991, Borobudur ditetapkan sebagai warisan dunia. Keindahan dan kemegahan Candi Borobudur menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Candi Borobudur juga menjadi salah satu destinasi wajib jika berkunjung ke Yogyakarta. Setelah menyimak teks eksplanasi tersebut, mengapa Candi Borobudur termasuk ke dalam teks eksplanasi? Karena menjelaskan suatu peristiwa, yaitu terbentuknya Candi Borobudur. Untuk lebih jelasnya, yang pertama ditandai dengan pernyataan umum. Candi Borobudur merupakan bangunan bersejarah Buddha terbesar di dunia. Kemudian teks dilanjutkan dengan penjelasan yang berisi perincian bentuk dan hal yang terjadi pada Candi Borobudur. Kemudian teks pun ditutup dengan interpretasi atau penafsiran dan simpulan dari pertanyaan utama, yaitu mengapa Candi Borobudur menjadi warisan dunia. Baik, sampai sini apakah kalian sudah paham? Alhamdulillah. Baik, Bapak akan melakukan penguatan materi tentang teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi merupakan teks yang dibuat berdasarkan pengamatan atas suatu kejadian atau fenomena. Pengamatan ini berfokus kepada proses. Kemudian, ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama adalah ilmiah. Jadi, fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi tersebut bersifat ilmiah, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Penjelasan tersebut dapat berupa sejarah, klasifikasi, atau definisi. Kemudian logis.
Penjelasan fenomena dalam teks eksplanasi bersifat logis dan teoritis. Kemudian objektif. Penjelasan dalam teks disertai argumen yang bersifat objektif dengan didukung teori yang relevan sehingga dapat pula dijadikan rujukan yang valid. Teks eksplanasi bukan teks eksposisi karena teks eksplanasi tidak bertujuan mempengaruhi pembaca tetapi memaparkan fakta berdasarkan bidang keilmuan. Yang terakhir, teks eksplanasi juga bukan teks prosedur. Teks eksplanasi menjelaskan proses yang alami, tidak didasari dan melalui jangka waktu yang panjang. Kemudian hal yang harus diperhatikan dalam teks eksplanasi adalah memahami kaidah kebahasaan. Biasanya teks eksplanasi menggunakan kata benda umum, menggunakan kata kerja, menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana, menggunakan konjungsi, dan menggunakan keterangan waktu. Bagaimana anak-anak? Apakah pelajaran hari ini sudah difahami? Alhamdulillah. Sebelum Bapak tutup, Bapak memberikan tugas, mohon dikerjakan yang berkaitan dengan teks eksplanasi. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.